Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jadi setelah sekian lama vakum di YouTube, kali ini saya pikir saya harus membuat video baru tentang fitur-fitur baru yang akan ada di Procreate update terbaru, yaitu Procreate 5X. Jadi di sini saya dipersilahkan oleh Procreate untuk mencoba versi beta versionnya, dan versi publiknya untuk update-nya akan tersedia di tanggal 21 September 2020, yang artinya dari tanggal video ini dibuat itu tinggal 2 hari lagi. Nah, kenapa saya sangat excited untuk buat video ini? Karena sebagai Procreate user, ini banyak sekali ada fitur-fitur baru yang sangat menarik untuk mempercepat atau membuat artwork kita lebih menarik, dan juga mempercepat proses kerja kita di Procreate. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Hal pertama yang ingin saya share yaitu mengenai filter. Filter yaitu ada dua pilihan sekarang. Jika kita tap di sini, adjustment di sini, maka ada beberapa pilihan, beberapa mungkin dari versi yang sebelumnya, tapi beberapa juga ada yang baru. Misalkan glitch. Jika kita tekan salah satu filter di sini, maka ada dua pilihan, yaitu layer dan pencil. Nah, untuk layer ini artinya apapun efek yang akan kita buat di sini itu akan berpengaruh terhadap keseluruhan layer. Nah, glitch ini adalah efek baru. Ada beberapa pilihan, yaitu wave, signal, dan diverge. Ini juga ada beberapa editing di bawah sini. Mungkin ini cocok untuk artwork yang lebih futuristik atau cyberpunk, mungkin seperti itu. Dan juga ada menu baru saat kita tap dengan satu jari, maka ada apply, ada preview jika ingin melihat preview sebelumnya, dan jika di cancel tinggal tap cancel. Oke, filter berikutnya halftone layer. Jika saya pilih layer, maka semua layer akan terpengaruh, maka layer yang saya pilih akan terpengaruh oleh efek halftone ini. Ada beberapa pilihan, misalkan screen print atau newspaper. Jika ingin cancel, tap satu jari lalu cancel. Nah, bagaimana dengan menggunakan fitur pensil pada efek ini? Misalkan saya pilih Gaussian blur. Kalau saya pilih layer, maka keseluruhan layer akan terpengaruh. Seluruh bagian layer ini akan terpengaruh oleh Gaussian blur, efek baru ini. Saya cancel. Jika kita menggunakan Gaussian blur dan memilih menu pensil, maka saya bisa menggunakan pensil saya, memilih brush yang saya pilih, lalu dengan brush itu dan pensil ini saya pilih bagian-bagian yang kiranya terkena efek dari Gaussian blur ini. Jadi kita bisa memilih bagian mana aja yang terkena Gaussian blur, lalu kita set kekuatan dari Gaussian blur itu sendiri, dan ini akan berfungsi di semua menu ini. Yang menarik berikutnya yang baru adalah gradient map. Jadi gradient map ini ada di gradient map ada di adjustment, gradient map, layer. Maka di sini ada beberapa pilihan gradient map. Yang misalkan kita pilih salah satunya ini, misalkan kita tap, maka di sini juga kita bisa atur gradiennya seberapa kekuatan di warna yang lebih light ini dan seberapa kekuatan di warna yang lebih gelap. Oke, ini juga bisa diganti warnanya seperti itu. Ini juga seperti itu. Oke, kita cancel ini dan lanjut ke menu berikutnya. Oke, berikutnya yang menarik adalah bagaimana kita membuat palet. Jadi dari palet ini kita ke palet. Sekarang ada menu baru, yaitu kita tekan plus di sini. Jadi ada beberapa pilihan untuk menciptakan palet baru. Create new palette itu artinya blank, palet kosong di sini. Kita bisa menambahkan dari warna-warna yang kita pilih. Lalu yang terbaru adalah from photos. Ini artinya kita bisa memilih dari koleksi foto kita. Misalkan saya milih salah satu dari menu makanan ini. Maka secara otomatis di sini akan terbentuk palet-palet yang menyesuaikan dengan foto yang kita pilih.
kita juga bisa memilih dari kamera. Jadi di sini akan terlihat kemanapun arah kamera dari iPad saya, maka dia akan membentuk palet-palet baru yang menyesuaikan dengan ke arah mana kamera saya jalankan. Jika oke, saya tap ini, maka otomatis palet baru akan tercipta di sini. Filter baru yang juga menarik adalah bloom. Bloom di sini adalah efeknya seperti ini. Jadi dia membuat areal berwarna putih itu menjadi lebih terang. Seperti apa ya? Ya seperti bloom lah. Jadi seperti ini. Ini sangat cocok untuk memberikan highlight. Jadi seperti terkena sinar matahari. Efeknya seperti itu. Burn-nya bisa ditambahkan. Ini sangat keren sekali. Jika kita lihat sebelumnya, sesudah. Super keren. Yang berikutnya yang tidak kalah menarik adalah selection fill. Jadi sebelumnya menu ini mungkin bisa kita lihat di beberapa aplikasi seperti Affinity Designer atau Clip Studio Paint. Dan saya sangat senang sekali akhirnya fitur ini juga hadir di Procreate, tapi dengan teknik yang berbeda. Caranya adalah misalkan saya di layer baru di sini, lalu saya di selection, dan di sini ada color fill yang baru. Misalkan saya pilih freehand, dan di sini saya pilih warna. Maka jika saya menggambar di sini, setiap selection ini tertutup, maka otomatis akan terfill warna. Seperti itu. Dan menariknya adalah kita masih bisa merubah warna tersebut di color wheel ini. Dan jika kita ingin mencoba menggambar dengan warna lain, kita kembali ke sini, ke selection, lalu kembali lagi ke selection dan mencoba warna baru, lalu kita selection lagi, seperti itu, dan tetap bisa dirubah warnanya. Kita bisa ambil dari palet. Sangat berguna. Selection fill ini juga bisa kita gunakan untuk fill warna jika kita ingin misalkan mewarnai desain kita yang dengan outline seperti ini. Jadi caranya adalah layer outline ini kita tap di sini dan jadikan reference. Lalu kita ke layer yang bawahnya, dan dengan selection ini kita pilih sekarang yang automatic. Artinya dia secara otomatis akan fill warna berdasarkan dari reference kita. Misalkan saya pilih warna, oke, saya ubah dulu dengan palet ini, set default, kita pilih warna ini. Jadi dengan selection ini automatic dan pastikan dengan color fill, maka kita bisa atur tolerance dari fill ini dan tinggal tap warna-warna atau bagian yang ingin kita warnai dengan warna orange ini. Jika ingin berubah warnanya, kembali ke sini atau pilih dari palet. Jika sudah, maka kembali ke tab selection ini. Dan untuk bagian lain, saya kembali ke selection, pilih warna, lalu tab di bagian yang ingin saya warnai. Kembali ke sini, warna, tab. Jika ingin lebih terang, tinggal ubah di sini. Seperti itu, sangat mudah. Yang perubahan berikutnya adalah perubahan di shortcut. Nah, shortcut itu kalau saya setting shortcutnya dengan 3 jari swipe ke bawah, maka kita akan punya shortcut seperti ini, di mana ini kita bisa ubah menjadi fungsi apapun di sini sesuai dengan workflow kita. Tapi di sini ada yang baru adalah saat kita tap yang tengah-tengah ini, kita mempunyai pilihan untuk membuat beberapa shortcut sesuai dengan kebutuhan. Tinggal tap di sini, misalkan quick menu yang baru ini kita pilih menjadi color. Jadi saat kita milih shortcut baru color ini, berarti semua setup di sini, shortcut di sini kita pilih menyesuaikan dengan kebutuhan kita saat mewarna.
misalkan fill ataupun brush-brush yang kita butuhkan saat mewarna. Dan jika kita ke sketsa, kita bisa menyesuaikan shortcutnya sesuai dengan kebutuhan sketsa, brush-brushnya, settingan apapun itu. Jadi ini sangat membantu untuk kita mempercepat kerja. Oke, mungkin ini yang terakhir adalah adanya reference untuk warna dan untuk apapun itu. Jadi reference-nya kita bisa dari kanvas. Kalau untuk kanvas nih mungkin seperti Photoshop ya. Jadi kita ini saat zoom di sini, lalu kalau kita ingin melakukan perubahan misalkan di detail, misalkan kita melakukan perubahan di sini, maka akan terlihat preview besarnya itu di panel ini. Nah, kita juga bisa setup ini sebagai reference image. Untuk reference image kita bisa pilih dari foto-foto kita. Kita bisa swipe di sini, misalkan reference image-nya dari salah satu artwork saya ini. Nah, artinya dengan seperti ini kita bisa menggunakan reference ini untuk reference gambar atau juga reference warna. Karena kita bisa tap warna di sini, lalu menggunakannya di sini, lalu tap warna yang lain, dan dia menjadi referensi warna kita untuk membuat artwork. Dan juga bisa untuk referensi foto, misalkan kita butuh reference dari foto, kita bisa ngambil foto dan menaruhnya di sini, dan ini juga bisa digeser, tapi ini tidak bisa di resize, cuma bisa digeser aja. Dan ya, ini juga sangat berguna sekali, sehingga untuk iPad yang layarnya kecil, kalau kita melakukan split screen itu mungkin akan membuat ruang kerja kita cukup terbatas jika seperti ini. Maka dengan full screen seperti ini dan menggunakan reference di sini, maka kita bisa lebih efektif menggunakan kertas kerja. Oke, yang terakhir yang paling menarik dan unik di sini adalah adanya reference face. Nah, jika kita tap reference face di sini, maka otomatis ini akan mengaktifkan kamera depan dari iPad kita, dan kalian lihat di layar di sini ada 4 titik bantuan. Ini artinya ini adalah dua yang kanan, dua di atas ini adalah posisi mata, lalu bawahnya hidung dan posisi mulut. Nah, jadi caranya adalah kita pilih salah satu warna, lalu kita gambar aja di sini, dan kalian lihat ini otomatis tergambar di wajah saya. Dan di sini kalian bisa berkreasi, membuat sendiri face painting versi kalian. Dan saya yakin setelah ini rilis, banyak orang akan sharing mengenai kreasi mereka di face painting ini, karena ini sangat menarik ya. Jadi kita bisa bikin topeng wajah kita dengan kreasi kita sendiri, dan ini sangat lucu sekali. Oke, sekian untuk face painting dan reference. Oke, jadi sepertinya itu adalah beberapa hal yang ingin saya share tentang update terbaru dari Procreate, yaitu Procreate 5X yang akan segera luncur. Dan saya tidak sabar menanti agar update ini tersedia untuk semua orang dan semua orang bisa menikmati fitur-fitur baru dari Procreate. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.